Oke, langsung saja kita bahas kesibukan mahasiswa Polsat STS tiap tingkat. Nah, yang pertama teman-teman, di sini ada mahasiswa tingkat 1. Biasanya apa sih kesibukan dari mahasiswa tingkat 1 ini? Mengingat mahasiswa tingkat 1 ini adalah mahasiswa paling junior di antara mahasiswa Polsat STS. Yang pertama ada pasti takut DO teman-teman. Nah, tidak dapat dipungkiri maksudnya tingkat 1 itu memang kebanyakan hampir 100% mahasiswa Polsat STS itu takut adanya drop out. Karena di STS itu ada peraturan bahwa jika nilai teman-teman di mata kuliah tertentu di bawah nilai minimal, itu bisa dimungkinkan untuk drop out. Kemudian jika teman-teman melanggar disiplin, melanggar peraturan, itu juga bisa terancam drop out. Tapi jangan dipikirkan dulu teman-teman, sekarang yang menjadi fokus teman-teman adalah bagaimana caranya teman-teman fokus belajar dan bisa diterima di Polsat STS tahun ini ya. Kemudian yang kedua, masih rajin-rajinnya belajar. Jadi karena ada ancaman dari dropout ini, maka kebanyakan mahasiswa Polsat STS itu masih rajin belajar. Benar-benar rajin belajar seperti itu. Kemudian adaptasi kehidupan perkuliahan. Teman-teman harus ketahui bahwa belajar di masa SMA dengan perkuliahan di masa perkuliahan itu sangat berbeda. Jadi di sini di perkuliahan itu nanti teman-teman harus aktif sendiri yang menanyakan misal menanyakan tugas atau menanyakan pelajaran yang ada di kelas seperti itu. Jadi keaktifan teman-teman itu harus meningkat ya ketika perkuliahan itu. Jadi harus peduli dengan diri sendiri seperti itu. Kemudian adaptasi kehidupan di Jakarta. Ya, memang kehidupan ibu kota itu sedikit berbeda dengan kehidupan kota-kota lain teman-teman. Seperti teman-teman mungkin sudah lihat di TV, di berita seperti apa bahwa kehidupan di Jakarta yang pertama ada kemacetan, kemudian adanya polusi udara seperti itu. Teman-teman harus mulai adaptasi kesehatan juga, harus beradaptasi dengan udara di Jakarta yang sedikit panas dan adanya polusi seperti itu. Kemudian kehidupan tentang contohnya keamanan di Jakarta teman-teman harus lebih waspada terhadap orang yang baru dikenal seperti itu. Kemudian kemacetan, teman-teman harus waspada di jalan, jangan ketika berkendara atau ketika jalan di jalan raya harus hati-hati seperti itu. Jadi memang kehidupan di Jakarta berbeda dengan kehidupan di kota-kota asal teman-teman. Jadi harus mempersiapkan. Kemudian mahasiswa tingkat 2. Nah, setelah naik nih dari mahasiswa tingkat 1 ke mahasiswa tingkat 2, apa sih kegiatannya? Yang pertama sudah aktif kegiatan di luar perkuliahan. Di situ mengikuti UKM. UKM itu seperti ekstrakurikuler lah kalau di SMA seperti itu. Tapi ada organisasinya juga. Kalau di STS itu ada SEMA, kemudian ada komputasi.net, ada bimbel, ada forecast, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Himada. Himada ini adalah organisasi yang tidak formal oleh kampus, tapi ini ada gitu. Jadi itu adalah himpunan mahasiswa daerah. Jadi teman-teman itu akan berkumpul sesama satu daerah asal seperti itu. Kalau contoh nih, kalau kakak itu dari daerah Banyumas, nah namanya itu himadanya Formas, Forum Mahasiswa Banyumas. Jadi di situ tempat berkumpul mahasiswa Polsat S dari Karesidenan Banyumas. Nanti teman-teman juga ada lagi nih, misal teman-teman dari Sumatera Utara, teman-teman dari Kalimantan, kemudian teman-teman dari Sulawesi, itu masing-masing ada himadanya. Seluruh Indonesia ada himadanya. Nah, di sini nanti kegiatannya adalah biasanya ketika ulang tahun Polsat STS, masing-masing himada ini akan mengadakan seperti pagelaran seni seperti itu yang menjadi ciri khas dari daerah, dan itu salah satu ajang besar di Polsat STS ketika ulang tahun. Kemudian ada kegiatan di luar kampus, misalnya mengikuti banyak organisasi sekolah kedinasan yang bisa diikuti. Jadi antar sekolah kedinasan ada suatu organisasi yang teman-teman bisa ikuti juga. Kemudian di sini, ini ada hal negatifnya ya teman-teman. Semangat belajar mulai kendor karena sudah merasa aman dari ancaman DO di tingkat pertama. Kebanyakan mahasiswa Polsat STS mulai kendor belajar. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Teman-teman harus tetap semangat belajar dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dijaga semangat belajarnya. Tapi memang ini kebanyakan yang dialami oleh mahasiswa Polsat STS. Mungkin karena sibuk di kegiatan di luar kampus ya. Kemudian ada juga di tingkat 2 ini banyak mahasiswa Polsat STS yang mencari uang tambahan, uang saku seperti itu dengan menjadi guru les privat. Kemudian di sini juga
ibaratnya tingkat 2 itu menjadi masa-masa yang paling di tanda kutip masa-masa yang paling bebas teman-teman. Jadi teman-teman bebas untuk main seperti apa, main, kemudian ya pokoknya menghabiskan waktu di luar perkuliahan. Kemudian di tingkat 3. Nah, di tingkat 3 ini benar-benar sibuk-sibuknya PKL. PKL itu adalah praktik kerja lapangan di mana teman-teman itu nanti satu angkatan akan berangkat ke suatu daerah. Kalau kakak dulu di Nusa Tenggara Barat, nah kakak di Lombok dulu. Jadi menyelenggarakan suatu kegiatan survei, ya. Jadi kan kalau Polsat STS kan belajar tentang statistik ya. Statistik itu berhubungan erat dengan survei. Nah, di survei itu teman-teman nanti akan belajar bagaimana menyelenggarakan suatu survei mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan seminar hasilnya. Dan itu benar-benar diserahkan kepada satu angkatan itu. Jadi nanti akan dibagi-bagi menjadi bagian atau menjadi seksi ini, seksi perencanaan, seksi analisis, dan seksi IT. Kemudian mungkin seksi umum seperti itu akan dibagi, satu angkatan dibagi menjadi beberapa seksi, kemudian menyelenggarakan survei di suatu daerah. Dan ini menghabiskan waktu hampir 1 tahun teman-teman. Jadi full di sini teman-teman waktunya digunakan untuk PKL. Dan ini rapat di luar, rapatnya itu bisa sampai malam seperti itu. Jadi memang diselenggarakan di tempat-tempat kos mahasiswa atau kontrakan mahasiswa. Jadi 1 tahun ini full untuk PKL. Kemudian mahasiswa tingkat 4 ini sudah mulai ke skripsi teman-teman. Ya memang sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat 4 itu adalah mengerjakan skripsi. Ya nanti teman-teman akan sibuk atau dengan pusing dengan adanya skripsi. Kemudian mengikuti lomba teman-teman. Karena di skripsi ini kadang kita merasa jenuh. Jadi banyak mahasiswa Polsat STS yang mengikuti lomba-lomba di luar Polsat STS. Sebagai refreshing lah teman-teman. Tapi refreshing yang bermanfaat gitu. Kemudian mungkin ada yang nanya, contohnya lomba-lomba apa kak? Lomba-lomba statistika, lomba IT seperti itu, lomba desain seperti itu. Jadi itu biasa yang diikuti oleh mahasiswa Polsat STS. Kemudian mengikuti berbagai seminar dan pelatihan. Ya selain lomba-lomba juga banyak juga mahasiswa Polsat STS yang mengikuti pelatihan di luar kampus. Contoh pelatihan mengenai membuat karya ilmiah, kemudian pelatihan mengenai data science, kemudian pelatihan mengenai programming, dan misal ada juga nih seminar misal kan udah mau lulus ya, setelah mau lulus nanti mungkin menikah, ada seminar pernikahan seperti itu, banyak yang mengikuti juga. Kemudian karena di tingkat 4 ini adalah fokusnya ke skripsi, maka memang mata kuliah itu sudah sedikit. Jadi dalam seminggu mungkin teman-teman hanya berangkat kuliah itu 2 hari saja seperti itu. Dan tapi walaupun kuliah itu cuma 2 hari, bahkan misal bisa sehari itu, tapi tetap sibuk ke kampus karena untuk bimbingan dengan dosen skripsi. Jadi ya bisa dikatakan banyak waktu luang, tapi juga akan sering ke kampus karena bimbingan itu kan di luar atau kita mengikuti dari jam kosongnya dosen pembimbing. Bisa saja mendadak, hari ini saya kosong, kemudian teman-teman disuruh untuk menghadap ke dosen pembimbing. Ya seperti itu teman-teman untuk informasi kali ini mengenai kesibukan dari mahasiswa Polsat STS tiap tingkat ya. Nanti inilah gambaran secara besar atau gambaran secara umum untuk teman-teman jika berhasil diterima menjadi mahasiswa Polsat STS. Kakak doakan semoga usaha dan belajar teman-teman bisa terwujud, bisa menjadikan hasil, teman-teman bisa menjadi mahasiswa Polsat STS. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Kakak tunggu ya di Polsat STS. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube kedinasan.id ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi kakak tunggu ya di Polsat STS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.